Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagat Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Desa Damai, sebuah nama yang dulunya benar-benar mencerminkan isinya. Letaknya yang terpencil di kaki Gunung Guntur membuat desa ini bagaikan surga kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Udaranya sejuk, masyarakatnya ramah, dan hampir tidak pernah ada kejadian kriminal. Namun, ketenangan itu mulai terkikis sejak Agus, seorang pemuda 22 tahun yang dikenal periang, menghilang tanpa jejak. Hilangnya Agus bukan hal yang biasa. Dia dikenal sebagai pemuda yang bertanggung jawab dan tidak pernah pergi tanpa memberitahu keluarganya. Sehari setelah ia tidak kembali ke rumah, ibunya, Bu Siti, mulai panik. Awalnya, warga desa mencoba menenangkan, mengira Agus hanya pergi bermain ke desa sebelah. Namun, 2 hari berlalu dan tidak ada kabar. Kepanikan itu menular ke seluruh desa. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Puluhan warga menyisir hutan, ladang, dan area perkebunan. Mereka bahkan sampai menanyakan ke desa-desa tetangga. Namun, hasilnya nihil. Agus seperti ditelan bumi. Di tengah kebuntuan itu, desas-desus mulai beredar. Ada yang bilang Agus diculik jin penunggu hutan. Ada juga yang menyebutkan dia kabur karena terlilit utang judi. Namun, semua itu hanya spekulasi liar yang tidak didukung bukti. Di sudut desa yang lain, Pak RT, seorang pria parubaya yang dulunya seorang polisi, merasakan keganjilan yang berbeda. Namanya Pak Heru. Dan meskipun sudah pensiun, naluri kepolisiannya tidak pernah hilang. Ia tidak terlalu percaya dengan desas-desus mistis. Fokusnya tertuju pada sebuah warung kecil yang baru buka sebulan terakhir. Warung itu milik Pak Dullah, seorang pendatang yang dikenal pendiam dan tertutup. Warung Pak Dullah menjual berbagai macam daging, mulai dari ayam, kambing, hingga sapi. Anehnya, harga dagingnya jauh lebih murah dari harga pasaran. Para pembeli tidak peduli, mereka hanya melihat keuntungan. Warung itu selalu ramai pembeli, seolah-olah semua orang di desa tidak bisa menolak godaan harga yang miring. Namun, bagi Pak Heru, ada yang tidak beres. Setiap kali ia lewat, ada aroma aneh yang menusuk hidungnya. Bukan aroma amis daging segar, melainkan bau busuk yang samar-samar, seperti ada sesuatu yang sudah membusuk tetapi ditutupi dengan bumbu yang kuat. Ia juga melihat Pak Dullah jarang sekali membuka tokonya, bahkan di pagi hari, dan hanya menjual dagingnya di sore hari. Ini sangat tidak biasa untuk seorang pedagang. Pak Heru mencoba mengamati warung itu dari jauh. Ia memperhatikan kebiasaan Pak Dullah yang aneh. Seringkali Pak Dullah terlihat terburu-buru, matanya selalu melirik ke kanan dan kiri, seolah-olah takut ada yang melihatnya. Ia juga sering membuang sisa-sisa daging ke sebuah lubang di belakang warungnya pada malam hari, saat tidak ada yang melihat. Naluri Pak Heru mengatakan bahwa ada kaitan antara hilangnya Agus dengan warung daging yang mencurigakan itu. Ia tahu ia tidak bisa bergerak sendirian. Warga desa sudah terlalu panik dan tidak akan mau mendengar teorinya yang dianggap gila. Maka, Pak Heru memutuskan untuk menunggu, mencari bukti, sebelum akhirnya mengambil langkah. Ia menunggu waktu yang tepat, ketika semua orang sudah lelah mencari dan kembali ke rutinitas mereka untuk memulai penyelidikan kecilnya sendiri. Pencarian resmi dihentikan setelah seminggu, tetapi keluarga Agus tidak menyerah. Bambang, adik Agus yang baru berusia 16 tahun, terus mencari di setiap sudut desa. Ia tidak percaya kakaknya benar-benar hilang tanpa jejak. Hatinya hancur, tetapi semangatnya untuk menemukan sang kakak tidak pernah padam. Suatu sore, saat ia sedang menyusuri jalan setapak di dekat warung Pak Dullah, ia melihat sesuatu yang berkilau di antara semak-semak. Ia mendekat dan mengambilnya. Itu adalah dompet kulit coklat milik kakaknya. Dompet yang sama yang selalu dibawa Agus kemana-mana. Jantung Bambang berdebar kencang. Dompet itu kosong, tidak ada uang maupun kartu identitas. Namun, di sudut dompet, terdapat bercak darah kering yang samar-samar. Darah itu tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat Bambang merinding. Bambang segera berlari pulang, menunjukkan dompet itu kepada ibunya. Bu Siti langsung menangis histeris. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Bambang tidak menyerah. Ia teringat akan Pak Heru, sang mantan polisi. Ia tahu Pak Heru adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya.
Tanpa membuang waktu, Bambang pergi ke rumah Pak Heru. Ia menceritakan penemuannya dan menunjukkan dompet berdarah itu. Mata Pak Heru berbinar. Ini adalah petunjuk yang ia tunggu-tunggu. Di mana kamu menemukannya? Tanya Pak Heru dengan suara bergetar. Di dekat warung Pak Dullah, Pak. Jawab Bambang. Jawaban Bambang mengonfirmasi kecurigaan Pak Heru. Ia segera mengumpulkan beberapa warga yang ia percaya, yang tidak termakan desas-desus, untuk melakukan penyelidikan diam-diam. Mereka adalah Budi, seorang pengumpul rongsokan, dan Wawan, seorang petani. Mereka bertiga menyusun rencana. Mereka akan menyusup ke belakang warung Pak Dullah pada malam hari, saat Pak Dullah sudah menutup tokonya. Malam itu, dengan senter dan keberanian yang mereka kumpulkan, Pak Heru, Budi, dan Wawan berjalan dengan hati-hati menuju warung Pak Dullah. Mereka mengendap-endap melewati pagar bambu yang mengelilingi warung. Mereka bergerak tanpa suara, seolah-olah bayangan. Mereka berhenti di belakang warung, di mana Pak Heru melihat Pak Dullah membuang sesuatu. Mereka menyalakan senter. Yang mereka temukan adalah sebuah lubang yang digali di tanah, yang ditutupi dengan potongan-potongan papan kayu. Mereka menggeser papan itu, dan bau busuk yang lebih kuat langsung menyeruak, membuat mereka terbatuk-batuk. Di dalam lubang itu, mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tumpukan tulang-tulang yang tidak utuh, beberapa di antaranya masih ditutupi sisa-sisa daging. Bentuknya tidak menyerupai tulang hewan, melainkan tulang manusia. Ini tulang manusia, bisik Wawan, suaranya bergetar. Mereka semua terdiam, membeku. Kengerian itu langsung menusuk relung hati mereka. Mereka tidak bisa memastikan, karena tumpukan itu sudah terlalu hancur, tetapi naluri mereka mengatakan yang sama. Mereka tahu mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar kasus orang hilang. Mereka juga tahu, mereka harus segera bertindak. Pak Heru, dengan tangan gemetar, mengambil beberapa foto dengan ponselnya. Mereka tidak bisa berlama-lama, takut ketahuan. Mereka menutup kembali lubang itu, berjanji untuk kembali dengan lebih banyak orang, dan mengonfirmasi dugaan mengerikan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan nanti, tetapi mereka yakin, jawabannya akan mengguncang seluruh desa Damai hingga ke akarnya. Malam itu, ketenangan desa Damai terasa mencekam. Angin berembus pelan, seakan membawa bisikan ketakutan. Pak Heru tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi gambaran mengerikan dari lubang di belakang warung Pak Dullah. Dia tahu tidak bisa menunggu sampai pagi. Waktu adalah segalanya. Dengan hati-hati, Pak Heru menelepon beberapa warga yang ia percaya sepenuhnya. Dia tidak bisa meminta bantuan polisi karena kantor polisi terdekat berada di kota, dan ia khawatir Pak Dullah akan keburu melarikan diri. Rencana disusun. Mereka akan mengumpulkan sekitar 10 orang dan melakukan penggerebekan malam itu juga. Tidak ada senjata, hanya sebilah parang dan keberanian. Mereka berkumpul di sebuah pos ronda yang gelap. Masing-masing dari mereka membawa alat seadanya, senter, tali, dan parang. Bambang, dengan tekad yang membara, ikut serta. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi pada kakaknya. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, bisik Pak Heru. Jangan ada yang membuat suara. Kita akan masuk dari belakang dan menyudutkan dia. Mereka bergerak dalam kegelapan, menyelinap di antara pohon-pohon. Jantung mereka berdegup kencang. Ketika mereka mendekati warung, mereka melihat secercah cahaya dari dalam. Rupanya, Pak Dullah masih terjaga. Dari celah jendela, mereka melihatnya sedang sibuk memotong daging di atas meja kayu. Pak Heru memberi isyarat. Mereka mengepung warung itu. 3 orang berjaga di depan, 3 di samping, dan sisanya masuk dari belakang. Ketika mereka berhasil mendobrak pintu belakang, bau busuk yang kuat langsung menyeruak, membuat mereka terbatuk-batuk. Pak Dullah terkejut. Dia menjatuhkan pisau besar yang sedang dia pegang. Matanya membulat, ketakutan. "Mau apa kalian?" teriaknya. Suaranya parau. "Tangan di atas." "Dullah," teriak Pak Heru. "Kami tahu apa yang kau lakukan." Pak Dullah mencoba melawan, tetapi dengan cepat dia berhasil dilumpuhkan. Saat tangannya diborgol, perhatian warga beralih ke dalam warung. Di balik meja, ada sebuah pintu yang tertutup rapat. Pak Heru membukanya. Itu adalah sebuah gudang kecil yang gelap. Dengan senter, mereka melihat isi gudang itu, dan kengerian yang mereka saksikan membuat mereka membeku. Di dinding gudang,
tergantung beberapa kait besi yang biasanya digunakan untuk menggantung daging. Di bawahnya, terdapat sebuah mesin giling daging industri. Lantai gudang itu dipenuhi bercak darah kering yang sudah menghitam. Aroma busuk yang menyengat berasal dari sebuah freezer besar di sudut ruangan. Pak Heru membuka freezer itu. Di dalamnya, tidak ada daging hewan. Sebaliknya, ada beberapa potongan tubuh manusia yang sudah terbungkus rapi dalam plastik, siap untuk dijual. Pandangan mereka tertuju pada sebuah kantong plastik yang tergeletak di lantai. Ada tulisan, Agus, di atasnya. Bambang, dengan tangan gemetar, membukanya. Di dalamnya, terdapat sepasang tangan dan kaki. Bambang menjerit, tangisnya pecah. Itu benar-benar kakaknya. Rupanya, selama ini Pak Dullah telah menjadikan manusia sebagai dagangannya. Ia membunuh orang-orang yang dianggapnya tidak akan dicari, lalu memotong-motong tubuh mereka dan menjualnya sebagai daging. Pak Dullah tidak melawan lagi. Dia hanya tertawa. Tawa yang dingin, penuh dengan kepuasan. Pagi hari, berita penggerebekan itu menyebar seperti api. Seluruh desa panik dan ketakutan. Banyak warga yang langsung muntah ketika mengetahui daging yang mereka makan selama ini adalah daging manusia. Beberapa bahkan pingsan. Polisi dari kota datang. Mereka menyita semua barang bukti dan membawa Pak Dullah untuk diinterogasi. Di kantor polisi, Pak Dullah akhirnya membuka mulut. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia menceritakan semua kejahatannya. Ia mengaku sudah membunuh setidaknya 5 orang dalam 2 bulan terakhir. Agus, katanya, adalah korban terbarunya. Mereka semua pantas mendapatkannya, katanya dengan suara datar. Orang-orang di desa ini tidak pernah mau menerima saya. Mereka mengucilkan saya. Sekarang, saya hanya membalas dendam. Namun, pengakuannya tidak berhenti di situ. Ketika ditanya bagaimana ia bisa mendapatkan begitu banyak korban dalam waktu yang singkat, Pak Dullah mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Ia tidak bekerja sendirian. Ada yang membantu saya, katanya. Ada yang selalu membawa mereka ke sini. Mereka tidak pernah curiga karena orang yang membawanya adalah orang yang mereka kenal dan percaya. Polisi dan Pak Heru terkejut. Ada kaki tangan? Siapa? Dia selalu membawa mereka pada malam hari. Dia bilang dia hanya butuh uang, kata Pak Dullah. Dia orang yang ramah. Tidak akan ada yang menyangka dia melakukan ini. Kaki tangan ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan korban-korban itu. Ia memancing mereka ke tempat sepi, lalu membawa mereka ke warung Pak Dullah. Hal ini menjelaskan mengapa tidak ada perlawanan. Mereka percaya pada orang yang membawa mereka. Pak Dullah tidak mau menyebutkan nama kaki tangannya, tetapi ia memberikan beberapa petunjuk. Dia menyebutkan bahwa kaki tangannya adalah orang yang sering bepergian dan tahu banyak tentang orang-orang di desa. Dia juga menyebutkan bahwa kaki tangannya seringkali membawa korban yang tidak akan dicari oleh siapapun, seperti orang asing atau orang yang tidak punya keluarga. Kengerian itu kini memiliki wajah baru. Bukan hanya satu monster, tetapi 2. Dan yang satunya masih berkeliaran di desa, di tengah-tengah mereka. Polisi segera memulai penyelidikan baru. Mereka akan mengidentifikasi kaki tangan itu dan membawa dia ke hadapan hukum. Dan di saat itu, ketakutan mulai tumbuh. Siapapun bisa menjadi kaki tangan itu. Siapapun bisa menjadi pembunuh. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Berita tentang adanya kaki tangan Pak Dullah semakin membuat desa Damai dicekam ketakutan. Polisi, yang dipimpin oleh Inspektur Rahmat, seorang perwira berpengalaman dari kota, segera memimpin penyelidikan. Mereka kembali mendatangi Pak Dullah di ruang interogasi. Kali ini, mereka datang dengan strategi berbeda. Dullah, kami sudah tahu kau tidak bekerja sendirian, kata Inspektur Rahmat. Suaranya tenang namun tajam. Jika kau sebutkan siapa dia, hukumanmu mungkin bisa diringankan. Pak Dullah hanya tertawa sinis. Kalian pikir saya bodoh? Saya tidak akan mengorbankan teman saya. Lagi pula, dia tidak bersalah. Dia hanya membantu saya. Inspektur Rahmat tidak menyerah. Dia menggunakan psikologi, memanfaatkan rasa bangga Pak Dullah. Dia hanya memanfaatkanmu, Dullah. Dia tahu kau akan menjadi tumbal jika semua ini terungkap. Sementara kau ada di sini, dia bebas, menikmati uang hasil kejahatanmu. Kata-kata Inspektur Rahmat menancap dalam benak Pak Dullah. Wajahnya berubah dari sinis menjadi marah. Ia mengepalkan tangan,
seolah sedang membayangkan menghajar seseorang. Kau benar, gumamnya. Dia memang memanfaatkan saya. Dia bilang dia butuh uang, tetapi saya tahu dia menikmati ini. Dia menikmati melihat orang-orang ketakutan. Akhirnya, dengan emosi yang menguasai, Pak Dullah mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Dia tidak hanya membantu saya mendapatkan korban, katanya. Dia juga mengawasi saya. Dia ingin memastikan saya tidak membocorkan rahasia ini. Siapa dia? Tanya Inspektur Rahmat, suaranya mendesak. Pak Dullah terdiam sejenak. Matanya melirik ke langit-langit, seolah sedang berpikir keras. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, ia menyebutkan nama itu. Namanya Budi. Budi si tukang rongsokan. Pengakuan itu membuat Inspektur Rahmat terkejut. Budi. Budi yang ramah, yang selalu tersenyum dan menyapa setiap orang? Budi yang sering membantu warga membawa barang-barang berat? Rasanya tidak mungkin. Namun, Inspektur Rahmat tidak membiarkan keraguan menguasainya. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari Budi. Saat itulah mereka menemukan Budi sudah menghilang. Pintu rumahnya terkunci, tidak ada tanda-tanda kehadiran. Tersadar akan bahaya yang mengancam, Pak Heru, Inspektur Rahmat, dan beberapa warga yang ia percaya mulai melakukan penyelidikan mendalam tentang Budi. Mereka bertanya kepada warga desa. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Semua orang terlalu terkejut dan tidak percaya bahwa Budi bisa melakukan hal sekeji itu. Di tengah ketidakpercayaan warga, Pak Heru dan Inspektur Rahmat menemukan sebuah fakta yang mencurigakan. Budi selalu terlihat di sekitar korban-korban yang hilang sebelum mereka menghilang. Dia terlihat berbincang dengan Agus sehari sebelum Agus menghilang. Dia juga terlihat bersama dengan beberapa korban lainnya. Rupanya, Budi mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang tidak akan dicari, seperti orang asing atau orang yang tidak punya keluarga. Dia lalu mendekati mereka, berpura-pura menjadi teman. Setelah dia mendapatkan kepercayaan mereka, dia akan membawa mereka ke warung Pak Dullah. Dengan terungkapnya fakta ini, Budi kini menjadi buronan utama. Seluruh desa Damai kini berada dalam ketakutan. Mereka tidak tahu siapa yang bisa mereka percaya. Mereka tidak tahu siapa yang selanjutnya akan menjadi korban. Kabar bahwa Budi, sosok yang dikenal ramah dan pendiam, adalah kaki tangan Pak Dullah menciptakan gejolak besar di desa Damai. Tidak ada yang bisa percaya. Bagaimana bisa seseorang yang setiap hari mereka temui, yang tersenyum dan menyapa mereka dengan hangat, menjadi pembunuh berantai? Beberapa warga bahkan menuduh polisi salah tangkap, mengira Pak Dullah hanya ingin mengalihkan perhatian. Itu tidak mungkin, Pak, teriak salah satu warga. Budi itu orang baik. Dia sering bantu saya memperbaiki motor. Dia sering bantu saya bawa barang-barang rongsokan, sahut warga lain. Pak Heru dan Inspektur Rahmat berusaha keras menenangkan warga. Kami tahu ini sulit dipercaya, kata Inspektur Rahmat. Tapi semua bukti mengarah kepadanya. Dia menghilang setelah kasus ini mencuat. Itu bukan kebetulan. Ketidakpercayaan warga membuat penyelidikan menjadi sulit. Tidak ada yang mau memberikan informasi tentang Budi. Mereka lebih memilih percaya bahwa Budi tidak bersalah, bahwa ia adalah korban lain dari kejahatan Pak Dullah. Namun, Pak Heru tidak menyerah. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan Budi bersalah adalah dengan menemukan bukti fisik. Ia dan Inspektur Rahmat kembali ke rumah Budi. Mereka mencari setiap sudut, tetapi tidak menemukan apa-apa. Rumah itu bersih, seolah-olah Budi tidak pernah tinggal di sana. Dia tahu kita akan datang, gumam Inspektur Rahmat. Dia sudah membersihkan semua bukti. Tiba-tiba, mata Pak Heru tertuju pada sebuah kaleng cat kosong di sudut ruangan. Kaleng itu tampak tidak penting, tetapi ada sesuatu yang aneh. Catnya masih basah. Pak Heru menyentuh kaleng itu, dan menemukan bahwa kaleng itu berisi sebuah kartu memori. Kartu memori itu berisi rekaman-rekaman video dan foto yang mengerikan. Rekaman-rekaman itu menunjukkan Budi sedang membawa korban-korban, satu persatu, ke sebuah tempat tersembunyi. Mereka tidak melawan, seolah-olah tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa rekaman juga menunjukkan Budi sedang mengikat tangan dan kaki korban, lalu menyerahkannya kepada Pak Dullah. Dengan bukti yang tak terbantahkan ini, Pak Heru dan Inspektur Rahmat mengumpulkan warga. Mereka memutar video itu. Suasana mendadak hening. Wajah-wajah yang tadinya dipenuhi keraguan kini dipenuhi dengan kengerian. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sosok yang mereka anggap sebagai teman adalah seorang monster.
Mereka semua terdiam. Budi, orang yang mereka percayai, adalah dalang di balik semua ini. Dia tidak hanya membantu Pak Dullah, dia juga menikmati setiap detiknya. Kini, dengan bukti yang tak terbantahkan, mereka tahu bahwa mereka harus segera menemukan Budi. Mereka tahu bahwa ia masih berkeliaran, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Dengan bukti video yang tak terbantahkan, rasa takut di Desa Damai berubah menjadi amarah yang membara. Warga yang tadinya tidak percaya kini menuntut keadilan. Dipimpin oleh Pak Heru dan Inspektur Rahmat, mereka membentuk tim pencarian besar-besaran untuk Budi. Mereka yakin Budi masih bersembunyi di sekitar desa. Budi itu tahu seluk-beluk hutan ini lebih dari siapapun, kata Pak Heru kepada timnya. Dia sering mencari rongsokan di pelosok-pelosok yang jarang dilalui. Kita harus mencarinya di sana. Pencarian pun dimulai. Puluhan warga menyisir hutan di kaki Gunung Guntur. Mereka berjalan berjam-jam, menembus semak belukar yang lebat, mendaki tebing-tebing curam, dan menyeberangi sungai-sungai kecil. Hutan itu tampak tak berujung, dan harapan mereka mulai memudar. Inspektur Rahmat mencoba mengarahkan tim dengan naluri kepolisiannya. Dia tidak akan jauh dari sumber air, katanya. Dia butuh minum. Mari kita ikuti aliran sungai. Mereka menyusuri aliran sungai, melewati air terjun kecil dan bebatuan licin. Setelah berjam-jam menyusuri sungai, mereka menemukan jejak sepatu bot yang aneh. Jejak itu kecil dan dalam, seolah-olah Budi membawa beban berat. Mereka mengikuti jejak itu, dan jejak itu mengarah ke sebuah tebing tersembunyi. Tebing itu tampak seperti buntu. Tidak ada jalan naik. Namun, Pak Heru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada sebuah tali yang tersembunyi di balik semak-semak. Mereka mengikuti tali itu dan menemukan sebuah celah di tebing. Celah itu mengarah ke sebuah gua yang tersembunyi. Ini dia, bisik Pak Heru. Dia bersembunyi di sini. Mereka memasuki gua itu dengan hati-hati. Gua itu gelap dan lembab. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu dan daun. Di dalam gubuk itu, mereka menemukan sebuah tas ransel yang berisi beberapa kaleng makanan, botol air, dan sebuah buku catatan. Buku catatan itu berisi daftar nama-nama dan beberapa informasi tentang mereka, termasuk lokasi tempat tinggal dan kebiasaan mereka. Daftar itu membuat mereka merinding. Nama-nama itu adalah korban-korban yang hilang, termasuk Agus. Dia bukan hanya membantu Pak Dullah, gumam Inspektur Rahmat. Dia juga mencatat semuanya. Dia seorang pemburu. Mereka menyadari bahwa Budi tidak hanya bersembunyi. Ia juga merencanakan sesuatu. Mereka harus menemukannya sebelum ia sempat melarikan diri atau mencari korban baru. Mereka tahu bahwa Budi adalah orang yang berbahaya, dan mereka harus bersiap untuk perlawanan. Setelah menemukan gubuk rahasia Budi, pencarian menjadi lebih terarah. Mereka menyebar, menggeledah setiap sudut gua. Suara langkah mereka bergema di dalam kegelapan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh dari dalam gua. Sebuah suara yang tergesa-gesa, seperti seseorang sedang melarikan diri. Dia ada di sini, teriak Inspektur Rahmat. Sebar, jangan biarkan dia lari. Mereka mengejar suara itu. Budi, yang terpojok, berusaha melawan. Ia melemparkan bebatuan ke arah mereka, mencoba membuat mereka jatuh. Ia berlari secepat mungkin, melewati jalan setapak yang licin dan jurang yang curam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia adalah seorang yang cerdik, dan ia tahu setiap celah di gua itu. Ia menggunakan pengetahuan itu untuk memperlambat tim pencari. Ia melemparkan batuan, menutupi celah-celah dengan ranting, dan menyembunyikan dirinya di balik kegelapan. Namun, ia tidak tahu bahwa tim pencari terdiri dari orang-orang yang juga tahu hutan itu. Pak Heru, yang telah tinggal di desa itu selama bertahun-tahun, tahu semua celah dan jalan setapak. Ia memimpin timnya dengan hati-hati, menghindari semua jebakan Budi. Akhirnya, Budi terpojok. Ia berada di sebuah tebing tinggi, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Di bawahnya, ada jurang yang dalam dan berbatu. Di depannya, ada tim pencari yang mengepungnya. Menyerahlah, Budi, teriak Inspektur Rahmat. Kau sudah terkepung. Budi tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan mata yang dingin. Kalian tidak akan pernah mengerti, katanya. Kalian pikir saya monster? Kalian pikir saya jahat? Saya tidak jahat. Saya hanya butuh uang. Ini semua demi uang.
Budi mencoba melompat dari tebing, tetapi ia berhasil diringkus oleh Pak Heru dan beberapa warga. Ia meronta-ronta, tetapi mereka berhasil mengikatnya. Saat ia ditangkap, sebuah buku catatan kecil jatuh dari sakunya. Buku itu berisi rincian tentang kejahatan yang telah ia lakukan dan jumlah uang yang ia dapatkan. Dengan terungkapnya motif Budi, kengerian yang mencekam desa kini menjadi lebih jelas. Budi tidak melakukan ini karena dendam, tetapi karena uang. Ia menjadikan manusia sebagai komoditas, barang dagangan yang bisa ia jual untuk mendapatkan keuntungan. Budi dibawa ke kantor polisi, diinterogasi, dan dijebloskan ke penjara. Bersamanya, ditangkap pula Pak Dullah. Kedua monster ini, yang dulunya bersembunyi di balik topeng orang biasa, kini akan menghadapi hukuman yang pantas mereka dapatkan. Setelah penangkapan Budi dan Pak Dullah, Desa Damai perlahan mulai bernapas lega, meskipun masih dalam trauma yang mendalam. Kabar tentang pengkhianatan Budi, sosok yang selama ini mereka kenal sebagai orang baik, menjadi luka yang sulit disembuhkan. Warga desa berkumpul setiap malam di balai desa, saling menguatkan dan berbagi cerita. Pihak kepolisian, dibantu oleh Pak Heru, terus mendalami kasus ini. Forensik dari kota mengonfirmasi bahwa tulang-tulang yang ditemukan di belakang warung Pak Dullah dan di Gua Budi adalah tulang manusia dari beberapa korban yang hilang, termasuk Agus. Jasad para korban yang sudah tidak utuh akhirnya dikembalikan kepada keluarga mereka untuk dimakamkan secara layak. Sebuah upacara pemakaman massal diselenggarakan di desa, dihadiri oleh seluruh warga, sebagai penghormatan terakhir bagi mereka yang menjadi korban kebiadaban Pak Dullah dan Budi. Di penjara, Pak Dullah dan Budi akhirnya dipertemukan kembali. Pak Dullah, dengan wajah dingin, menatap Budi dengan penuh kebencian. "Kau memanfaatkan saya," katanya. "Kau membuat saya melakukan semua ini." Budi hanya tersenyum sinis. "Kau yang terlalu bodoh, Dullah. Kau pikir aku akan melakukan semua ini tanpa motif? Aku hanya ingin uang." Wajah Budi sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dia hanya menyesali kegagalannya untuk melarikan diri. Penyesalan itu tidak muncul dari rasa bersalah, melainkan dari kekecewaan karena ia tidak bisa melanjutkan kejahatannya. Keduanya diadili di pengadilan kota. Sidang berjalan dengan cepat dan lancar. Dengan bukti-bukti yang kuat, seperti rekaman video, pengakuan, dan bukti forensik, jaksa penuntut berhasil meyakinkan hakim. Pak Dullah dan Budi dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Hukuman ini memberikan sedikit kelegaan bagi warga desa, yang berharap kedua monster itu tidak akan pernah bisa kembali ke masyarakat. 1 tahun berlalu. Trauma yang melanda Desa Damai tidak bisa hilang begitu saja, tetapi warga mulai pulih. Mereka bergotong royong membersihkan warung Pak Dullah dan merobohkannya. Di lokasi bekas warung, didirikan sebuah taman kecil sebagai pengingat dan monumen bagi para korban. Bambang, adik Agus, tidak pernah melupakan kakaknya. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil untuk membantu orang hilang di desa. Ia tahu, ia tidak bisa mengembalikan kakaknya, tetapi ia bisa membantu orang lain agar tidak mengalami nasib yang sama. Dengan bantuan Pak Heru, yayasan ini berkembang. Mereka bekerja sama dengan kepolisian, membantu mencari orang hilang dan mengumpulkan informasi. Kasus lapak daging manusia menjadi pelajaran berharga bagi warga desa. Mereka belajar bahwa kejahatan bisa datang dalam bentuk apapun, bahkan dalam bentuk kebaikan yang palsu. Mereka belajar untuk tidak terlalu mudah percaya pada orang asing, dan untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak masuk akal, seperti harga yang terlalu murah atau perilaku yang aneh. Desa Damai kembali damai, tetapi kedamaian itu kini dipenuhi dengan kewaspadaan. Anak-anak yang dulunya bermain bebas kini diawasi dengan ketat. Para orang tua yang dulunya membiarkan pintu mereka tidak terkunci kini menguncinya. Kejadian itu mengubah segalanya, tetapi juga menguatkan mereka. Mereka kini lebih peduli satu sama lain, lebih sering berinteraksi, dan lebih sering membantu. Pada suatu malam, Pak Heru, kini sudah sangat tua, duduk di depan rumahnya. Bambang, yang kini sudah dewasa, datang mengunjunginya. "Kami tidak akan pernah melupakan apa yang Bapak lakukan," kata Bambang. "Bapak menyelamatkan desa ini." Pak Heru tersenyum. "Saya hanya melakukan tugas saya, Bambang. Yang terpenting adalah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus selalu ingat bahwa di balik wajah yang tersenyum, bisa saja ada monster yang bersembunyi." Meskipun kisah ini berakhir, pesan yang dibawanya akan selalu hidup di Desa Damai. Kisah tentang kegelapan yang bersembunyi di balik topeng orang biasa
dan tentang bagaimana sebuah desa bersatu untuk melawan kejahatan.